Oh, udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang Febrio Manan. Di sini kita akan membahas mengenai simbiosis. Mulai dari apa itu simbiosis dan ada berapa jenis dari simbiosis. Ayo. Simbiosis merupakan hubungan ataupun interaksi antara dua makhluk hidup yang saling berkaitan. Simbiosis dibagi tiga. Yang pertama ada mutualisme, yang kedua ada komensalisme, dan yang ketiga yaitu parasitisme. Untuk penjelasannya akan saya bahas dalam video pengamatan berikut ini. Coba mari kita perhatikan antara kupu-kupu dan bunga ini. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan dan juga energi. Sedangkan untuk bunga mendapat keuntungan, yaitu terbantu dalam proses penyerbukan atau polinasi. Serbuk sari yang menempel di tubuh kupu-kupu akan terbawa ke bunga lain, sehingga terjadi pembuahan dan bunga dapat berkembang biak. Sekarang mari kita perhatikan video berikutnya. Di sini terlihat ada pohon besar yang ditumbuhi beberapa tanaman rambat liar lainnya. Namun di sini pohon besar tersebut tidak merasa dirugikan karena mereka hidup berdampingan, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Video selanjutnya yaitu kita di sini melihat ada pohon mangga yang ditumbuhi oleh tanaman benalu. Berbeda dengan video sebelumnya, bahwa di sini pohon mangga merasa dirugikan dengan adanya tanaman benalu tersebut, karena tanaman benalu di sini menyerap nutrisi daripada inangnya yaitu pohon mangga, sehingga pohon mangga merasa dirugikan atas adanya tanaman benalu. Dari ketiga video pengamatan tersebut, kita menjadi tahu bahwa seluruh makhluk hidup mereka hidup berdampingan dan saling berkaitan satu sama lain. Hubungan antara kupu-kupu dengan bunga itu disebut dengan simbiosis mutualisme karena mereka sama-sama merasa diuntungkan. Sedangkan untuk hubungan antara pohon besar dengan tanaman liar rambat lainnya itu termasuk kepada golongan simbiosis komensalisme karena pohon besar tidak merasa dirugikan dengan adanya tanaman rambat lainnya, dan tanaman rambat lainnya mendapatkan tempat tinggal dan juga nutrisi dari matahari untuk keberlangsungan hidupnya. Dan yang terakhir, pohon mangga yang ditumbuhi oleh tanaman benalu itu termasuk ke dalam golongan simbiosis parasitisme karena pohon mangga sangat dirugikan dengan adanya tanaman benalu yang menyerap nutrisi dari inangnya yaitu pohon mangga, sehingga mengganggu dalam pertumbuhan pohon mangga tersebut. Dan tanaman benalu merasa diuntungkan karena dia mendapat tempat tinggal dan juga menyerap nutrisi dari inangnya. Dalam video pengamatan yang telah kita simak, kita dapat menyimpulkan bahwa simbiosis adalah bentuk interaksi ekologis yang terjadi dalam berbagai bentuk dan mempengaruhi keseimbangan serta dinamika ekosistem. Setiap jenis simbiosis memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di alam dan dapat dijumpai dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Dari sini juga kita paham bahwa simbiosis sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup satu dengan yang lain. Mungkin dicukupkan sekian video pengamatan yang saya dapat berikan. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.